Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Puspita Anggraeni dari PKN 2022A. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep, generalisasi, dan teori ilmu politik dalam kehidupan masyarakat. Konsep-konsep dari ilmu politik terdiri atas kekuasaan, kebijakan umum, negara, pemerintah, pengambilan keputusan, dan pembagian. Selanjutnya ada contoh implementasi konsep ilmu politik. Yang pertama kekuasaan, yaitu seorang kepala desa memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur dan mempengaruhi desa yang dipimpinnya. Selanjutnya ada kebijakan umum. Pemerintah menetapkan kebijakan wajib pajak bagi seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan harta kekayaan yang mereka miliki agar warga masyarakat dapat turut membantu pembangunan infrastruktur pemerintah dan dapat menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah dari pembayaran pajak tersebut. Selanjutnya ada contoh dari negara, yaitu negara Indonesia sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Lalu pemerintah, yaitu pemerintah di Indonesia sebagai suatu kelompok tertentu yang memiliki wewenang untuk mengelola kekuasaan dalam jangka waktu tertentu. Kekuasaan pemerintah di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Generalisasi dalam ilmu politik menurut Banks dan Clark Jr. dalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya. Para penguasa cenderung menolak setiap perusahaan yang dirasakan akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Konflik dalam suatu sistem politik akan terjadi apabila para individu atau kelompok memiliki tujuan yang berlawanan dan mengartikan hukum secara berlebihan. Lalu contoh implementasi generalisasi ilmu politik, yaitu seorang pemimpin suatu negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melanggengkannya demi kepentingan pribadi dengan tindakan yang sewenang-wenang, maka cepat atau lambat akan muncul gerakan protes dari masyarakat sebagai respon atas penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Selanjutnya ada teori ilmu politik dari Thomas V. Jenkins. Yang pertama ada valuational theories yang mendasarkan pada norma, moral, dan nilai sehingga dapat menentukan norma-norma untuk perilaku politik atau norms for political behavior. Dan selanjutnya ada empirical theories yang membangun hubungan-hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep dalam usaha untuk menjelaskan terjadinya fenomena politik yang diamati. Teori ini tidak mempersoalkan norma atau nilai. Oleh karena itu, teori-teori ini dapat dinamakan teori-teori yang bebas nilai atau value free. Contoh implementasi dari teori ilmu politik adalah Indonesia mengimplementasikan konsep trias politika dari John Locke, yang kemudian trias politika itu dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois. Pemisahan kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif yang dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD, kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh MA dan MK. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.